Prof ya. Cuman sekarang karena apa ya, Yudis itu mintanya if use dan tata, jadi kita belajarnya ini. Nah, kalau buat apa nih, probit, ini hampir sama sebenarnya kayak logit. Nah, ini deskripsinya udah ada ya. Hal yang membedakan antara keduanya adalah pada model regresi yang terbentuk. Jika model logistik ini dia pakai fungsi distribusi kumulatif dan logistik. Nah, kalau yang probit itu dia pakai fungsi kumulatif dari distribusi normal. Nah, kalau probit ini dia itu menjelaskan hubungan variabel dependen yang sifatnya kategori dan variabel independen yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Jadi dia itu kalau regresi sederhana itu kan dia angkanya tuh numerik gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai probit logit ini, dia biasanya kalau kuesioner itu kan ada skalanya. Misalkan kita tanya apa nih namanya? Misalkan variabelnya itu IPK gitu. Nah, IPK itu kan angkanya 1 sampai 4 dan dia tuh ada angka di tengahnya gitu, 2, 3, terus ada 3, sekian, 2, sekian. Nah, biasanya kalau data-data kayak gitu itu kalau kita pakai regresi sederhana itu analisisnya nggak bisa muncul begitu. Gimana caranya? Nah, terus kalau logit ini juga sama nih. Misalnya eh, ada contohnya. Misalnya ingin melakukan penelitian menggunakan variabel dependen eh, yaitu keputusan petani untuk milih pola tanam dalam sistem budidaya sawi. Nah, kemudian kalian mau membedakan uh, nilai pola tanam itu. Nah, kalau nilainya 0 itu untuk petani yang menerapkan organik. Nah, kalau dinilai 1 dia untuk petani yang menerapkan pertanian anorganik ini harusnya. Terus misalkan ada lagi, kalian mau menguji keputusan anggota untuk bergabung atau enggaknya di sebuah komunitas, itu bisa kalian bedain juga untuk dikasih nilai 1 untuk anggota yang memang mau bergabung dan 0 untuk anggota komunitas yang tidak mau bergabung. Nah, ini juga tertulis seandainya regresi berganda itu apakah bisa untuk menganalisis kasus-kasus seperti itu? Jawabannya nggak bisa, karena penjelasan persamaan yang menghubungkan antar variabel dependen dan independen itu tidak bisa dilakukan secara linear seperti yang dilakukan pada regresi umumnya. Jadi dia itu menghitung peluang kecenderungan responden untuk yang ada nilainya tuh pakai skala gitu. Misalnya kalau teman-teman tahu skala Likert, nah itu juga biasanya bisa tuh pakai itu. Cuman kalau Likert itu kan dia nggak perlu pakai software ya, dia itu bisa aja dihitung langsung pakai Excel. Nah, terus yang terakhir ini yang top bit. Nah, ini biasanya variabel-variabel yang sifatnya sosial dan ekonomi. Ini yang apa ya, kayak misalkan kalau teman-teman tahu ada kuesioner yang dia itu pakai skala 1 sampai 5 yang setuju, tidak setuju. Terus habis itu dari yang baik dan tidak baik. Nah, itu tuh biasanya bisa pakai regresi Tobit ini. Nah, yuk, Pak, yuk. Biar cepet. Oke, aku lanjutin ya. Jadi yang pertama ini tutorial cara IWS-nya. Nah, jadi di sini tuh aku pakai data kuesioner gitu. Y-nya itu yang 0 itu seorang membeli produk yang dipromosikan influencer, terus untuk 1 itu seorang yang tidak membeli produk yang dipromosikan influencer. Untuk S1-nya itu ada umur, S2-nya pengeluaran rata-rata. Nah, jadi aku tunjukin ininya aja kali ya. Reviews-nya langsung. Apa? Mau langsung nunjukin Evius-nya? Oke. Iya. Wait. Dah. Oke.
Udah belum sih? Mau deh. Jadi kan ini udah masukin tadi variabel-variabelnya nih. Terus tinggal klik kayak biasa kalau mau estimate equation ini. Nah, bedanya tuh di sininya nih, di bagian metodenya ini. Kalau mau probit dan logit, kita pilihnya yang binary ini, binary choice ini. Kan, nah terus ini ada pilihan nih, mau probit atau logit. Nah, yang pertama probit dulu kan. Kalau probit tuh tinggal diklik aja, ditulis dulu kayak biasa, regresi Y, C, X1, X2. Terus udah deh, tinggal pilihan yang binary estimation-nya ini di probit, tinggal di oke. Nah, ini udah keluar nih hasil yang probitnya. Nah, buat interpretasinya belakangan aja deh. Terus kalau mau yang logit, tinggal sama kayak tadi caranya. Ntar kalau udah keluar estimate equation-nya ini, tinggal diganti ke logit bagian binary estimation-nya ini. Ya, oke, ntar udah keluar juga langsung nih logit. Terus kalau mau apa namanya, cara satu lagi tobit itu sama aja di bagian estimate equation. Terus nanti di metodenya ini digantinya jadi yang bagian sensor ini, membuat tobit. Ini udah biarin aja ininya, nggak ada yang berubah. Tinggal klik OK. Udah deh keluar yang tobitnya kayak gitu. Untuk interpretasinya, ini tunjukin lagi PPT-nya. Bentar. Dah, yang mana? Next. Nah, jadi kalau buat interpretasinya tuh sebenarnya sama aja kayak biasa kan. Nah, yang pertama tuh ada uji parsial ini. Jadi cara bacanya tuh kita lihat dari, nah bedanya tuh kalau si probit logit sama tobit ini tuh pakainya tuh Z statistik namanya. Nah, kalau biasanya kan yang regresi biasa itu tes statistik ya. Nah, jadi kita bisa melihat dari si probabilitasnya ini langsung punyanya X1 sama X2. Ini uji parsialnya kayak biasa aja. Jadi variabel X1. Kalau di sini kan dia lebih besar dari 0,05. Berarti ini berarti variabel X1-nya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, kalau yang X2-nya ini juga lebih dari 0,05, berarti variabel X2 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Nah, terus yang kedua, ini agak beda penulisan. Biasanya kan kalau nggak salah tuh di yang regresi biasa tuh R square gitu kan. Tapi kalau di sini namanya tuh McFadden R square ini. Nah, itu buat mengetahui koefisien determinasinya. Jadi ini yang nilai R square sebesar 0,029686 ini berarti 2,96%-nya itu variasinya dijelaskan oleh variabel yang ada dalam model. Nah, sisanya sebesar 97,04% itu dijelaskan oleh variabel di luar model. Kayak gitu. Nextnya satu lagi tuh next. Nih model pertama juga sama. Nah, kalau di probit logit sama tobit ini tuh agak beda kalau mau buat persamaannya gitu. Jadi koefisien yang ada di tabel ini tuh nggak bisa langsung dipakai. Jadi kita harus ngitung dulu odds ratio-nya. Caranya gimana? Caranya itu dengan cara 2,72, bisa dihitung di Excel, jadi 2,72 pangkat. Pangkatnya itu dipangkatin dengan angka yang ada di koefisiennya ini. Jadi kalau di sini si konstantanya ini kan koefisiennya 2,103. Nah,
odd ratio-nya itu jadi 2,72 dipangkat 2,103 kayak gitu. Nah, sama juga untuk variabel-variabel lainnya itu. Nah, kalau udah ketemu semua odd ratio-nya, itu tinggal ditulis persamaannya kayak biasa aja. Jadi Y sama dengan angka yang ditaruh ini angka odd ratio-nya. Gitu, 8,205 ditambah 0,931 X1 ditambah juga 0,983 X2 kayak gitu. Next. Untuk logik tadi caranya kan juga udah, terus interpretasinya sama aja sebenarnya kayak yang probit tadi. Jadi cara melihatnya dari kalau mau uji parsialnya itu dari probabilitasnya, terus kalau mau nulis persamaannya juga harus dihitung dulu odd ratio-nya dari koefisien ini, terus buat koefisien determinasinya dilihatnya dari si McFadden R-squared ini. Kayak gitu. Terus buat si probit itu kan caranya tadi udah tinggal diganti ke sensor, metodenya gitu. Next lagi, udah nggak? Kayaknya udah ya. Oh, masih. Hasil probit ini tinggal sama aja sebenarnya dilihat. Kalau mau lihat uji parsialnya tinggal dilihat dari probabilitas variabelnya. Jadi variabel X ini kan kalau lebih besar dari 0,05 berarti tidak berpengaruh secara signifikan. Kalau X2 itu X2-nya juga ini lebih besar dari 0,05 berarti tidak berpengaruh secara signifikan. Oke. Udah, next. Untuk statanya Nah, sama Mbak Ani. oke. Kalau yang di Stata, ini juga sebenarnya sama, nggak beda jauh. Nah, ini datanya agak beda. Nah, kalau misalkan di Stata ini, aku pakainya data sejahtera. Ini informasi status apakah individu yang bersangkutan itu dia berstatus sejahtera atau tidak. Jadi di sini kita mau lihat, mencoba menganalisis gimana sih pengaruh variabel pendidikan, variabel usia, variabel gender, sama HSS ini dia itu variabel jumlah anggota rumah tangga terhadap status kesejahteraan seseorang. Nah, kayak gini. Aduh, mana nih next? Nah, ini buat analisis deskriptifnya, dia buat melihat ringkasan statistiknya, buat lihat observasinya, rata-rata, standar deviasi, terus angka minimal maksimal. Di sini yang variabel sejahtera itu dia 0 dan 1 karena dia skalanya ya segitu. Jadi dia pakai, nah kalau gender ini juga pakainya dummy variabel. Jadi kalau misalkan 1 itu dia sebagai male atau laki-laki, nah kalau 0 itu berarti dia female atau perempuan. Jadi dibuat dummy variabel. Terus kalau misalkan usia dia di rentang 15 sampai 64 tahun. Terus kalau di jumlah anggota keluarga dia ada di rentang 1 sampai 17 maksimal jumlah anggota keluarganya. Nah, untuk regresi sederhana itu kan kayak gini nih, apa namanya komennya. Teman-teman kan biasanya pakainya tuh regres, terus kita masukin variabel dependen yang diikuti variabel independennya, variabel terikat diikuti sama variabel bebasnya. Nah, itu bisa apa namanya disederhanakan sebenarnya pakai komen reg aja, terus langsung diikuti variabel yang kalian mau pakai. Nah, terus habis itu mulai ke regresi probit. Nah, kalau probit ini digunakan fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal. Analisis probit ini untuk melihat hubungan antara variabel dependen itu yang dia sifatnya kategori atau kualitatif dan variabel-variabel independen yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini sama aja, jadi kita tinggal masukin komen probit, terus habis itu diikuti variabel bebas, terus diikuti variabel terikat, diikuti variabel bebasnya. Karena di sini variabel terikatnya itu sejahtera, jadi dia di depan. Nah, muncul nih kayak gini, jadi langsung muncul probit regressionnya. Nah, kalau di apa itu namanya? Kalau
regresi biasa itu sama kayak di IFUS tadi kan McFadden ya. Nah, kalau di sini tuh namanya ini biasanya apa ya? Pseudo kayak ginilah pokoknya. Nah, R-square-nya tuh ini, tapi interpretasinya pun tetap sama. Jadi dia nilainya tuh berarti 4,4 sekian persen dia ternyata dijelaskan oleh variabel bebasnya, terus variabel sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain. Nah, cuman untuk menginterpretasikan model regresinya itu nggak bisa langsung ambil dari koefisiennya, jadi nggak bisa langsung diinterpretasikan. Jadi perlu hitung odds ratio atau yang namanya marginal effect. Nah, kalau misalkan odds ratio itu kan tadi dihitungnya manual tuh, jadi dia harus ada rumusnya. Angkanya itu mutlak 2,72 dipangkatkan koefisiennya. Nah, kalau di stata itu kita bisa pakai yang namanya marginal effect. Rumusnya kayak gini, dia tinggal dimasukin komen margin, terus diikuti DY/DX dan bintang. Nah, bintang ini itu dia berarti mau mengetahui seluruh variabel bebasnya. Kalau misalkan yang mau diketahui apa namanya marginal effect dari beberapa variabel aja, dia bisa ditulis misal DY/DX diikuti dalam kurungnya itu usia, gender, atau misalkan mau tahu usianya aja itu bisa dimasukin usia. Nah, kenapa ini ditulis bintang? Karena kita mau tahu marginal effect dari semua variabel bebasnya. Jadi nanti yang dimasukin ke model regresi itu koefisiennya atau yang mengikuti variabelnya itu diambil dari nilai DY/DX-nya ini. Tapi terus apa tuh namanya R square itu tetap kita ngikutin di sininya pakai pseudo ini. Itu. Nah, sama juga untuk yang logit pakai komennya juga tinggal ditulis logit, terus diikuti variabel dependen, diikuti variabel independennya. Terus muncul nih seperti ini. Nanti untuk melihat apa namanya marginal effect-nya, dia juga sama. Ini belum diganti nih. Sama. Berarti dia tetap ditulis margin DY/DX di dalam kurung bintang. Jadi komen margin ini mengikuti komen sebelumnya. Misalkan kalian mau pakai regresi probit dulu, terus habis itu ketik margin DY/DX, berarti itu untuk menginterpretasikan si regresi probitnya. Terus nanti kalau udah langsung regresi logit, cari lagi marginal effect-nya, itu berarti nanti yang muncul untuk menginterpretasikan si regresi logitnya. Begitu. Nah, terus yang terakhir ini ada namanya Tobit. Ini yang tadi saya bilang itu pakai range tertentu. Misalkan jika variabel logistik merupakan kategori 0 atau 1. Nah, kalau Tobit ini punya skala rasio, dia itu bisa aja isinya yang bilang IPK tadi dia bisa ada nilai koma-koma. Mungkin kalau misalkan skalanya pun cuma 0 sampai 1 tuh berarti di tengahnya itu ada ya 0,2, 0,3, 0,5 dan seterusnya. Kayak gitu sama. Jadi dia kalau Tobit itu juga kita tinggal ketik komennya Tobit terus dia langsung muncul regresinya. Nah, kalau di Tobit ini kita pakainya itu ada yang namanya lower level sama upper level. Itu buat keterangan batas atas sama batas bawahnya. Karena di antara nilai 0 sama 1 kan dia masih ada rentangnya tuh skalanya. Beda kalau di profit logit itu tuh angkanya cuma 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi dia bulat-bulat gitu. Nah, kalau di Tobit ini dia tuh angkanya range dan range-nya itu apa ya? Nggak beraturan gitu loh, banyak banget. Maksudnya ada koma-koma yang kita nggak bisa prediksi dan kita nggak bisa lihat gitu. Jadi itu pakainya Tobit dan ada namanya ini apa tuh lower level dan upper level. Nah, terus interpretasinya sama aja, dia juga lihat apa nih R square-nya, terus koefisiennya juga dia lihatnya langsung ini tanpa pakai marginal effect, dia langsung bisa kalau yang Tobit ini. Udah selesai.
Yeay, Pak ada tambahan nggak? Udah sih, itu aja. Udah. Gitu. Jadi intinya tuh kalau apa namanya profit logit tobit ini dia itu biasanya untuk kalian yang mau pakai apa ya tugas akhirnya itu misalkan mau pakai kuesioner atau pakai datanya data primer. Jadi selain pakainya SPSS, biasanya itu yang diajarin SPSS, cuman bisa juga kalian pakai ini apa namanya Profit Logit ini. Ada juga sih namanya skala Likert itu biasanya juga buat data primer kayak gitu. Nah, nanti tugasnya kita buat mudah karena kalian kan mau ujian nanti karena nggak mungkin juga kalau harus cari kuesioner, nanti kita kasih data contoh kuesionernya, terus kalian tinggal olah, kalian tinggal interpretasi aja. Tuh, ada yang mau ditanyain? Oh, enggak, kita cukupkan. Pak mau tambahin nggak? Bentar ada yang nanya. Nah ya, Kenapa harus pakai odd ratio? Jadi ini apa namanya? Kalau di profit logit ini kan beda dari regresi biasa ya, karena kalau kalau masalah aku ingat tuh kalau regresi tuh turunin ya. Kalau profit logit tuh kayak dipangkat gitu kan. Jadi tuh udah dari syarat dari sananya, kalau dari buku Gujarat itu eh, nggak bisa langsung dipakai gitu koefisiennya, jadi dia harus dipangkatin dengan cara 2,72 itu dipangkatin dari si koefisiennya kayak gitu. Terus ada lagi yang nanya kalau mau dijadikan model harus dikalikan. Terus kalau interpretasi dari modelnya setelah itu bagaimana ya? Oh, gini. Uh, jadi tuh buat hot ratio-nya itu buat ngebentuk modelnya aja, buat ngebentuk persamaannya aja pakai si hot ratio itu. Nah, tapi kalau misalkan mau integrasi itu biasa aja ngelihatnya dari si yang apa namanya probabilitasnya tadi itu. Jadi hot ratio itu buat kalian bikin persamaan dari modelnya itu. Terus ini 2,72 berarti emang udah dari rumusnya. Iya, jadi 2,72 itu udah dari sananya, udah dari rumusnya gitu, persyaratannya. Ada lagi yang mau nanya? ini ada yang tanya juga kalau marginal effect itu kan nggak ada konstantanya. Nah, emang karena marginal effect itu yang diambil cuman aja di probabilitas dan dia itu memang lihat apa ya variabel bebasnya aja gitu, sama kayak kita lihat odds ratio tadi, jadi kan yang dilihat cuman variabel bebasnya, jadi kalau konstantanya dia tetap ambil dari data yang di sini nih, terus sama R square-nya juga ambilnya yang di sini. Nah, terus interpretasinya gimana itu sama kayak regresi yang sebelumnya. Jadi hubungan negatif, signifikan atau enggak, itu kan dilihat dari apa tuh namanya ininya. Kayak odds ratio tadi kan dilihat dari odds ratio-nya. Nah, kalau di Stata itu dilihat dari marginal effect-nya sama probabilitas yang ada di sini. Kalian bisa pakai signifikansi 5%, nanti dijelasin aja misalkan pakai signifikansi 5%, ternyata probabilitasnya kan 0,000 nih, berarti dia signifikan dan hubungannya positif karena di sini positif. Terus misalkan yang di usia ini dia signifikan di taraf signifikansi 5%, tapi hubungannya negatif karena di sini nilainya negatif. Kayak gitu. Ada lagi yang nanya nih.
Semisal variabel kita ada yang dalam bentuk harga dalam rupiah, apakah bisa langsung pakai topik tadi? Misalnya topik enggak. Nih, ada yang nanya lagi, kan kalau di IFIS tadi itu kan kalau odds ratio kan dihitung juga koefisiennya. Nah, kalau marginal effect dia itu cuman untuk melihat variabel bebasnya. Jadi kalau apa tuh konstanta sama interpretasi R square-nya itu tetap dilihat pakai data yang sebelumnya ini. Jadi marginal effect itu dia cuman buat tahu DY/DX-nya ini loh, karena nggak bisa langsung diinterpretasiin kalau dari koefisiennya ini gitu. Jadi dia tuh apa ya istilahnya, dia buat cari turunannya gitu untuk menginterpretasikan data yang berupa kategori itu. Jadi apa yang nanya variabel yang dalam bentuk harga apa bisa langsung pakai tobit tadi atau gimana? Bisa. Kalau tobit itu kan ini ya dia lihat y-nya, y-nya itu range. Nah, kalau misalkan variabel y-nya tuh berarti itu ya maksudnya apa tuh pengeluaran gitu ya. Misalkan dia rata-rata pengeluarannya 1 juta sampai 2,5 gitu. Gitu. Tapi kalau kayak gitu itu kan biasanya kita udah buat range-nya. Itu bukan ke Tobit sih, itu masuknya ke Probit Logit karena datanya kan bulat dan emang udah kita buat range-nya itu segitu gitu. Kecuali kayak IPK tadi. Kalau IPK kan dia ada koma-komanya. Itu pakainya Tobit. Begitu. Hmm. Tetap bisa kan? Iya, bisa. Bisa maaf. Tanya lagi nih. Sudah. Baru sisa punya ya Mbak. Ketiga. Iya, nanti tugasnya mudah nanti tugasnya. Pokoknya nanti aku kasih penjelasannya apa tuh namanya kuesionernya udah ada. Terus nanti tinggal di apa tuh regres. Kalau di statan gampang tuh, tinggal munculin komennya, tinggal ditulis, muncul, bikin interpretasinya. Tuh, nanti PPT-nya aku kirimkan. Tapi lewat ketua kelasnya aja ya. Jangan lewat Pak Yudis. Nanti dikomentari. Ngawur. Nanya lagi. Persamaan X1, misal persamaan X1-nya itu 0,8. Berarti tidak perlu diinterpretasikan jika variabel X1 naik sebesar 1 satuan, maka ini seluruh
Satu. Enggak sih, enggak. Soalnya kan ini pakainya data primer ya. Data primer itu kan biasanya apa ya? Pertanyaan itu pertanyaan kayak lebih pribadi gitu. Kayak misalkan, apakah kalian setuju dengan adanya kuliah umum? Tidak. Iya. Kayak gitu. Gitu. Jadi tuh dia enggak, kalau regresi sederhana atau regresi linear probability model itu tuh dia biasanya buat data-data sekunder, data-data BPS yang dia tuh makro gitu loh. Ya, Kalau yang ya. itu dia lebih pakai buat data primer, data-data mikro gitu. Jadi kayak Kalau ini tuh susahnya tuh di bagian cari datanya. Nah, kalau regresnya ngolahnya tuh sebenarnya lebih mudah menurut saya, ya kan Pak? iya. Menurut saya, karena kuesioner itu susahnya kan dicari datanya. Dan lebih kayak apa ya? Kalau sekunder kan udah pasti gitu. Jadi Nah, itu apa kayak udah nggak ada apa kayak apa ya nggak pasti terus juga terlalu pertanyaan kan kayak nggak ada apa sih namanya terlalu umum gitu loh dia karena terlalu jangkauannya range-nya kan juga kita nggak bisa beda-beda gitu. pendapat pribadi. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Tidak. Ya Allah. Ada yang nanya lagi nggak? Ada yang lagi nggak, Pak? Nggak ada. Ada yang nanya lagi kalau enggak tutup. Tutup, Pak. Bener nih ada yang nanya lagi ya. Yeah. Betul. Dua. Itu countdown. Oke, kalau udah nggak ada yang nanya lagi, tapi kalau misalnya masih ada yang lagi bisa di WA aja Mbak Anin ya. Kasih, thank you. Ya, bahas jadi pemaparan dari kita selama Selamat